Timnas Indonesia U19 kembali membuat publik. Sepak bola ASEAN bergemuruh saat banyak yang memprediksi laga melawan Vietnam akan menjadi ujian terberat. Garuda Muda, anak asuh Nova Arianto, justru menunjukkan mental juara yang luar biasa. Dalam pertandingan yang penuh tensi dan drama, Indonesia sukses menaklukkan Vietnam dengan skor 2-1 dan memastikan tiket ke semifinal Piala AFF U19 2026. Namun kemenangan ini bukan sekadar 3 poin. Ada pesan yang lebih besar yang dikirimkan Timnas Indonesia U19 kepada seluruh pesaingnya. Garuda Muda datang ke turnamen ini bukan hanya untuk lolos grup. Mereka datang untuk mempertahankan mahkota juara ASEAN. Lalu seberapa kuat sebenarnya Timnas Indonesia U19 saat ini? Siapa lawan yang menunggu mereka di semifinal? Dan mampukah pasukan Nova Arianto mengulang kejayaan tahun 2024? Simak ulasan lengkapnya. Pertandingan melawan Vietnam berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Minggu malam. Sejak peluit awal dibunyikan, atmosfer pertandingan langsung terasa berbeda. Indonesia dan Vietnam sama-sama sadar bahwa laga ini akan menentukan nasib mereka di grup A. Garuda Muda tampil berani sejak menit awal. Hasilnya langsung terlihat. Pada menit ke-12, Indonesia berhasil memecah kebuntuan melalui Reno Salampesi. Gol tersebut membuat stadion bergemuruh dan memberi kepercayaan diri besar bagi para pemain Indonesia. Unggul 1 gol membuat Indonesia bermain lebih tenang. Namun Vietnam bukan lawan sembarangan. Mereka perlahan mengambil alih penguasaan bola dan terus menekan pertahanan Garuda Muda. Serangan demi serangan dilancarkan. Indonesia bertahan dengan disiplin, tapi tekanan Vietnam akhirnya membuahkan hasil. Menit ke-74 menjadi momen yang membuat jutaan supporter Indonesia menahan napas. Nguyen Quoc Can berhasil mencetak gol. Penyama kedudukan melalui sundulan yang gagal diantisipasi lini belakang Indonesia. Skor berubah menjadi 1-1. Situasi mendadak menjadi sangat menegangkan. Vietnam semakin percaya diri. Sementara Indonesia harus berjuang keras untuk mempertahankan posisi puncak klasemen. Waktu terus berjalan, pertandingan tampak akan berakhir imbang. Namun disinilah mental juara Garuda Muda berbicara. Ketika banyak tim mulai kehilangan fokus pada menit-menit akhir, Indonesia justru menunjukkan karakter yang luar biasa. Memasuki masa injury time, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah terjadi pelanggaran di kotak terlarang Vietnam. Seluruh stadion terdiam. Beban besar berada di pundak Evandra Florasta. Satu tendangan bisa menentukan nasib Indonesia. Dan Evandra berhasil menjawab tekanan tersebut dengan sempurna. Bola meluncur masuk ke gawang Vietnam. Gol! Indonesia unggul 2-1. Stadion meledak dalam euforia. Para pemain berlari merayakan gol yang mungkin menjadi salah satu momen paling penting dalam perjalanan mereka di turnamen ini. Tak lama kemudian peluit panjang dibunyikan. Indonesia menang, Indonesia lolos. Dan Indonesia memastikan diri menjadi juara grup A dengan catatan sempurna. 3 pertandingan, 3 kemenangan, 9 poin. Statistik yang menunjukkan betapa konsistennya Garuda Muda sepanjang fase grup. Kemenangan ini semakin spesial karena diraih melawan salah satu rival terkuat di kawasan Asia Tenggara. Namun yang menarik, kemenangan Indonesia tidak datang karena dominasi penguasaan bola. Justru secara statistik Vietnam lebih unggul. Menurut data pertandingan, Vietnam menguasai bola hingga 60%. Sementara Indonesia hanya mencatatkan 40% possession. Jumlah operan Vietnam juga jauh lebih banyak. Mereka mencatat lebih dari 400 bola, operan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Sedangkan Indonesia hanya membukukan sekitar 216 operan. Sekilas statistik tersebut menunjukkan Vietnam lebih dominan. Tapi sepak bola tidak dimainkan di atas kertas statistik. Yang paling penting adalah efektivitas. Dan dalam hal ini Indonesia lebih unggul. Garuda Muda melepaskan 14 tembakan sepanjang pertandingan. Lebih banyak dibandingkan Vietnam yang hanya mencatat 10 percobaan. Meski kalah dalam penguasaan bola, Indonesia mampu menciptakan peluang yang lebih berbahaya. Inilah yang membuat kemenangan Garuda Muda terasa sangat meyakinkan. Mereka menunjukkan bahwa sepak bola modern bukan hanya soal menguasai bola, tetapi juga soal bagaimana memanfaatkan setiap peluang secara maksimal. Setelah pertandingan, Nova Arianto mengungkapkan rasa puasnya terhadap perkembangan tim. Bukan hanya karena kemenangan, tetapi karena ia melihat adanya progres nyata dari pertandingan ke pertandingan. Menurut Nova, performa anak asuhnya terus meningkat sejak laga pertama hingga laga ketiga fase grup. Dan hal itu terlihat jelas di lapangan. Indonesia semakin matang, semakin disiplin, dan semakin percaya diri. Nova juga memberikan pujian khusus terhadap mental para pemainnya. Saat Vietnam berhasil menyamakan kedudukan, banyak tim muda mungkin akan panik.
Tetapi Garuda Muda tetap tenang. Saat mereka terus berjuang hingga detik terakhir. Dan akhirnya berhasil mendapatkan hadiah penalti yang mengubah jalannya pertandingan. Mentalitas seperti inilah yang biasanya dimiliki tim-tim juara. Pertanyaannya sekarang adalah, siapa lawan Indonesia di semifinal? Jawabannya masih harus menunggu hasil dari grup C. Duel antara Australia dan Kamboja akan menentukan siapa yang menjadi juara grup tersebut. Jika Australia menang atau imbang, maka Australia yang akan keluar sebagai juara grup C dan menghadapi Indonesia di semifinal. Namun jika Kamboja mampu menciptakan kejutan dan meraih kemenangan, maka merekalah yang akan menjadi lawan Garuda Muda. Di atas kertas, Australia jelas menjadi lawan yang lebih berat. Dari memiliki fisik yang kuat, organisasi permainan yang baik, dan pengalaman yang tidak bisa diremehkan. Tetapi Indonesia juga punya modal besar, kepercayaan diri, momentum kemenangan, dan dukungan supporter yang luar biasa. Sementara itu, Thailand sudah lebih dulu memastikan tiket semifinal sebagai juara grup B. Mereka mengalahkan Malaysia dalam pertandingan dramatis dengan skor 3-2. Thailand mengumpulkan 9 poin sempurna dan kembali menunjukkan status mereka sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola Asia Tenggara. Artinya peta semifinal kini mulai terlihat Indonesia, Thailand, dan 2 wakil dari grup C serta runner-up terbaik. Persaingan menuju gelar juara semakin panas. Bagi Indonesia sendiri, tantangan sesungguhnya baru akan dimulai. Fase grup sudah berhasil dilewati dengan sempurna, tetapi pertandingan gugur selalu berbeda. Satu kesalahan kecil bisa mengakhiri perjalanan sebuah tim. Karena itulah Nova Arianto dan staf pelatih harus memastikan para pemain tetap fokus. Euforia kemenangan atas Vietnam tidak boleh membuat mereka terlena. Masih ada 2 langkah lagi menuju trofi juara, semifinal, dan final. Namun jika melihat performa yang ditunjukkan sejauh ini, publik Indonesia punya alasan untuk optimis. Garuda Muda tidak hanya menang, mereka akan berkembang. Mereka semakin matang. Dan yang paling penting, mereka menunjukkan mental juara yang selama ini menjadi identitas tim-tim besar. Kini seluruh mata tertuju pada babak semifinal. Apakah Indonesia mampu melangkah ke final? Apakah Garuda Muda bisa mempertahankan gelar juara ASEAN? Ataukah akan ada kejutan yang menghentikan langkah mereka? Kita tunggu jawabannya bersama. Karena satu hal yang pasti, perjalanan Garuda Muda masih jauh dari selesai.